Maka Anda merasa ada sesuatu yang tidak adil di dunia ini. Kita hidup di abad ke-21, era modern dengan teknologi canggih, pesawat luar angkasa, dan kecerdasan buatan. Tapi coba perhatikan sejenak, mengapa ada bangsa yang bisa melaju begitu cepat, membangun kota-kota megah, menguasai ekonomi global, sementara ada bangsa lain yang masih terlatih bahkan untuk sekadar keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Mengapa peta dunia seolah-olah terbagi menjadi dua kutub? Yang satu penuh cahaya kemajuan, yang lain terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Apa benar perbedaan ini hanyalah karena nasib? Atau ada jejak luka sejarah yang lebih dalam yang terus diwariskan dari generasi ke generasi? Banyak negara di Eropa Barat tidak pernah dijajah, dan kini mereka menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, serta kekuatan ekonomi global. Sementara itu, negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang pernah menjadi korban kolonialisme masih berjuang mati-matian untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Seolah-olah rantai penjajahan itu tidak pernah benar-benar dilepaskan, hanya berubah bentuk. Pertanyaannya, apakah sebenarnya warisan paling berbahaya dari penjajahan? Mengapa dampaknya bisa bertahan ratusan tahun, bahkan setelah para penjajah itu pergi? Dan lebih pentingnya lagi, apakah mungkin bangsa yang pernah dijajah benar-benar bisa bangkit dari berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya? Untuk memahami mengapa bangsa yang pernah dijajah sulit maju, kita tidak bisa hanya melihat angka-angka ekonomi atau kondisi saat ini. Kita perlu menengok ke belakang, ke sejarah panjang yang penuh luka. Sebab penjajahan bukanlah sekadar cerita tentang peralihan kekuasaan. Bukan hanya soal siapa yang berkuasa atas suatu wilayah. Penjajahan adalah sistem yang sengaja dirancang untuk menguras habis sumber daya, melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, dan mencabut akar kemandirian sebuah bangsa. Ketika sebuah negara dijajah, yang pertama kali diambil bukan hanya emas, rempah, atau hasil bumi, tetapi juga harga diri dan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Seluruh tatanan sosial dirombak agar menguntungkan pihak penjajahan. Pendidikan hanya diberikan kepada segelintir orang, itu pun bukan untuk mencerdaskan bangsa, melainkan untuk mencetak tenaga administrasi murah yang bisa membantu mengelola kepentingan kolonial. Akibatnya mayoritas rakyat disengaja dibiarkan dalam kebodohan tanpa akses pada ilmu pengetahuan modern. Lihatlah bagaimana Indonesia mengalami hal itu. Selama ratusan tahun, tanah subur yang seharusnya memberi makan rakyat justru dieksploitasi lewat sistem tanam paksa. Petani dipaksa menanam komoditas yang tidak mereka butuhkan, tetapi yang menguntungkan pasar Eropa. Kekayaan alam Nusantara mengalir ke luar negeri, sementara masyarakat lokal hidup dalam kemiskinan yang dibuat-buat. Infrastruktur yang dibangun bukan untuk rakyat, melainkan untuk mempercepat pengiriman hasil bumi ke pelabuhan dan kemudian dikirim ke Eropa. Lebih dari itu, penjajah menciptakan kesenjangan sosial yang tajam. Mereka sengaja menumbuhkan jurang antara kelompok terdidik yang kecil dengan mayoritas rakyat yang tidak berdaya. Akibatnya, setelah kemerdekaan, kita mewarisi sebuah sistem yang timpang, ekonomi yang rapuh, pendidikan yang terbatas, serta politik yang tidak dirancang untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk melayani struktur kekuasaan kolonial. Inilah luka struktural yang membuat bangsa seperti kita harus memulai lagi hampir dari nol. Ada beberapa alasan mendasar mengapa bangsa yang pernah dijajah sering tertinggal, dan ini bukan sekadar kebetulan. Pertama, eksploitasi ekonomi yang sistematis. Penjajah tidak datang untuk membangun. Mereka datang untuk menguras. Hasil bumi, tenaga kerja, hingga kekayaan alam dieksploitasi besar-besaran dan dibawa ke luar negeri. Bayangkan, selama ratusan tahun sebuah bangsa dipaksa menjadi penyedia bahan mentah tanpa pernah diajarkan bagaimana mengelolanya. Maka wajar ketika merdeka banyak negara tidak punya industri, tidak punya modal, bahkan tidak punya keterampilan teknis untuk bersaing. Mereka mewarisi tanah yang kaya tetapi dengan fondasi ekonomi yang rapuh. Kedua, pendidikan yang terbatas. Penjajah selalu menggunakan strategi yang sama, hanya memberi pendidikan kepada segelintir orang. Itu pun bukan untuk mencerdaskan bangsa, melainkan untuk melahirkan pegawai rendah
yang bisa menjalankan administrasi kolonial. Akibatnya jutaan rakyat sengaja dibiarkan buta huruf, tidak mengenal ilmu pengetahuan modern, dan tidak punya akses pada kesempatan saat kemerdekaan tiba. Masalah pendidikan menjadi PR raksasa, karena sebuah bangsa tidak bisa melompat maju tanpa manusia-manusia yang terdidik. Ketiga, perpecahan sosial dan politik. Para penjajah tahu menguasai wilayah luas akan lebih mudah jika rakyatnya terpecah, maka lahirlah politik dividi et impera. Politik pecah belah, suku, agama, atau golongan sengaja diadu, sehingga persatuan sulit terbentuk. Luka sosial ini seringkali tidak hilang setelah penjajahan pergi. Ia mewariskan konflik internal, instabilitas politik, bahkan perang saudara di beberapa negara bekas jajahan. Keempat, mentalitas ketergantungan. Selama berabad-abad, bangsa jajahan dipaksa mengikuti arahan penjajah. Ini menciptakan warisan psikologis rasa inferior, keyakinan bahwa bangsa sendiri tidak mampu berdiri tanpa campur tangan asing. Mentalitas ini berbahaya karena membangun generasi setelahnya sulit percaya pada kekuasaan diri mereka sendiri. Kelima, struktur ekonomi global yang tidak adil. Meskipun merdeka, banyak negara bekas jajahan tetap terjebak dalam posisi yang lemah. Mereka menjual bahan mentah murah lalu membeli produk jadi dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal dari negara maju. Sistem ini menjaga agar kesenjangan tetap ada, seolah-olah penjajahan hanya berganti wajah dari kolonialisme klasik menjadi kolonialisme ekonomi. Inilah alasan mengapa bekas jajahan sering tertinggal. Bukan karena bangsa itu malas, bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena mereka mewarisi beban sejarah yang sangat berat. Ia masih membentuk wajah dunia kita hingga hari ini. Lalu apa yang bisa dilakukan bangsa yang pernah dijajah untuk keluar dari ketertinggalan ini? Pertama, membangun sistem pendidikan yang kuat dan merata, karena pendidikan adalah fondasi kemandirian bangsa. Kedua, memperkuat ekonomi domestik dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan industri yang bernilai tambah. Ketiga, memperkokoh persatuan dan mengatasi warisan konflik sosial yang ditinggalkan kolonialisme. Keempat, membangun rasa percaya diri kolektif bahwa bangsa yang pernah dijajah pun bisa bangkit sejajar dengan negara maju. Sejarah telah menunjukkan banyak negara yang bisa bangkit meskipun pernah dijajah. Jepang, meski sempat hancur akibat perang, mampu berdiri menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia karena disiplin, pendidikan, dan persatuan nasional. Itu berarti keterbelakangan bukanlah takdir, melainkan tantangan yang bisa diatasi. Jadi pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita akan terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu atau memilih untuk bangkit dan membuktikan bahwa bangsa yang pernah dijajah juga mampu berdiri sejajar bahkan memimpin dunia ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kalian mendapatkan konten-konten yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Next time video berikutnya.